Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Hai, Halo Mas. Ya, halo. oke. Mulai Kali ini kita. kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, mengenang masa kuliah ya Mas. Oke, kayaknya asik juga nih. Mm-mm, Ituin memori-memori kuliah memori. dulu. Mm-mm. Mas Arif ada suara Hmm. burung loh di situ, burung atau ayam ya? Apa tuh? Ada suara Oh, ayam, burung. burung. Oh iya. Burung. Udah deket sini kan. Emang gue Oh, uh, membiarkan burung itu membuat sarang. oh. Oke, sekarang kita ada bintang tamu yaitu Mbak Sari Dwi Handini atau biasa dipanggil Mbak Sawi. Beliau Dia nama adalah panggungnya alumni dari Leaders University ya, Mas. Satu universitas sama Mas tutup Arif. kampus sama gue ya. Heeh. Oke, kita Oke, kita silakan masuk. persilakan Mbak Sawi masuk. Jadi Sawi ini dulu satu kampus sama gue di Oh Flinders ya. University. Halo. Hai. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Mbak Sawi gimana kabar ya? Sehat, alhamdulillah. Udah di mana Alhamdulillah. nih, di rumah kan? Iya, di Lebih glowing rumah. gitu ya. Apa? Lebih glowing. Oh, jelas. Aku nggak tahu pencahayaannya banyak loh. Di sini ada lampunya sorot. Oh, ini memang setting buat ini ya. Ada ring Iya. light-nya ya, Mbak Sawi? Ada ring light nggak? Iya. Gimana kegiatan apa yang? Kegiatannya work from home aja biasa. Cuma memang seminggu sekali sih masih sempat ke kantor, ada jadwal piketnya. Piket itu ya. Kantor sama asli nggak sih? Lo di sekretariat? Beda, Mbak Sni tuh di Merdeka Utara ya, gue di Merdeka Selatan. Kita dipisahin Lo rumah. di mana ininya? Apa? Apa? Instansinya? Di Setnek, satkernya di Satu Apres, di Sekretariat Wakil Presiden. Oh, jadi sekretariat negara, tapi lo yang buat kegiatan Wapres gitu ya? Karena bapaknya standby di rumah, di kediaman, jadi ya gue di bagian gue juga termasuk yang kita slow down banget nih pokoknya. Oh, jadi nggak begitu ini ya? Ya, Iya. ini lagi ya, tadi udah dikenalin ya, Ci. Kalau kan teman-teman yang di rumah pengen tahu juga nih. Wow. Oh iya, dikenalinnya apa nih? Apa? Dikenalinnya kayak gimana? Dikenalinnya apa ya? Alumni Flinders University ya kan, Mbak Sawi? Iya. Oh, iya. Emang alumni ya? Gue lupa. Lo kalah loh. Udah berapa tahun? Ya udah lama ya. Kebetulan kita mau ini aja, mau apa sih? Apa sih mengenang ini ya? Mengenang masa-masa Masa lalu. Masa muda. Masa-masa indah. Iya, masa-masa indah. Sekarang emang nggak indah. Enggak juga kali ya. Tapi lebih menyenangkan masa-masa itu sih, masa-masa waktu kita masih belajar. Paling enggak ketika ada deadline tugas gitu ya, pas itu selesai udah gitu. Kalau ini kan kerjaan kayak misalkan ada terus gitu, kita nggak tahu endingnya kapan. Iya sih. Nggak, dulu yang kita pikirin kan assignment sama jalan-jalan aja. Iya, assignment sama assignment. Itu jurusan apa, Wi, dulu, Wi? Dulu ngambil kebijakan publik sama kayak Mbak Asni. Public policy ya. Gimana kuliahnya? Nyantai apa padat apa so-so? Dulu sih kayaknya lumayan karena baru ya, itu kan materinya agak sosial gitu ya. Sebelumnya kan aku ambil agak science, jadi perlu adaptasi sedikit gitu. Gimana belajar tentang ilmu sosial gitu. Jadi kan di sana pokoknya nggak ada benar atau salah kan. Jadi pandangannya bisa aja berbeda. Nah, terus gimana tuh? Apa mata kuliah di sana kan macam-macam tuh. Iya, aku baru tahu sih kalau Mbak Sawi itu beda ya jurusannya, maksudnya bidangnya beda. Gue juga baru tahu. Oh, ternyata public policy gitu. Jadi kan mungkin apa sih ada ada mata kuliah kita lanjut aja ya.
Ada mata kuliah yang lo pikir, aduh gue paling males deh mata kuliah yang ini. Terus gue paling suka karena dosennya lucu. Dosennya tua-tua, cuy. Ada saya, ya kali aja siapa kayak siapa. Apa ya? Kalau mata kuliahnya sih nggak ada yang disukain atau enggak ya, karena benar-benar baru kan. Jadi ya nyoba buat menyukai lah dan memahami gitu. Cuma yang lucu tuh kadang-kadang karena biasanya kan di kelas itu yang ngambil kebijakan publik kebanyakan orang Asia, karena kita mau belajar polisinya Australia gitu kan. Sedangkan orang lokalnya sendiri sedikit gitu. Jadi kebanyakan kita sharing tentang kebijakan polisi di negara kita masing-masing gitu. Dan biasanya sih kalau pas lagi diskusi gitu, banyakan memang mahasiswa Indonesia tuh diem. Mungkin kalau misalkan kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, kita ngomong ya. Cuma kan karena kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, jadi mikirnya 2 kali. Tapi kayaknya itu bukan karena kita bisa bahasa juga sih, karena kayaknya mungkin karakter mereka yang udah terbiasa untuk ngasih opini dan up ya. Dan opininya tuh bisa kemana-mana gitu kayak. Walaupun kadang opininya mereka tuh nggak ada yang. Iya, kadang ada beberapa juga yang ini lama-lama aduh dia ngebahas apa sih? Cuma gitu-gitu doang yang muter-muter aja. Cuman mungkin itu karena kan gitu ya. Jadi belajar apa sih speak up ya, maksudnya sebenarnya sih kita nggak usah takut apa sih ini salah atau benar. Kan nggak sih kalau misalnya ditanya gitu tiba-tiba dosennya kayak nyuruh satu-satu gitu atau manggil gitu. Gue tuh pernah waktu itu ada case yang modelnya kayak jadi per grup gitu kan, jadi grup 1 3 orang gitu, terus next grupnya, jadi grup 1 itu kayak lu present, terus nanti akan ditanya, dia akan menanya ke grup 2 gitu dan seterusnya. Terus ada bagian ketika gue presentasi, kan biasanya kalau presentasi kita ngapalin ya, udah latihan dulu dong, gitu kan, biar lancar gitu, bahasa Inggrisnya lancar. Terus pada saat pertanyaan tanya jawab gitu ya, itu gue sampai yang gue sampai minta repeat questionnya dia sampai 3 kali gitu, pardon, could you repeat again gitu, sampai yang ambilnya di take over sama si dosen yang oke, gue jelasin gitu, misalkan dengan bahasa yang lebih mudah menurut dia, tapi tetap dong di akhir yang Tapi maksudnya gini, bukan berarti ya kendala sih bahasa sih ya biasa lah ya, maksudnya karena itu bukan apa sih? Aib tau. Bukan mother language kan, maksudnya kita mau gimana? Dosennya sih dosen gitu. Dosennya tuh tapi sangat dia mengakomodir gitu, dia nggak membuat kita malu gitu ya, nggak yang gimana gitu, tapi dia langsung take over kalau misalkan dia nggak tahu, dia langsung skip langsung, oke, kita next ini gitu kan, dia umumnya dosen di sana gitu ya, maksud gue dosen di sana juga pernah kebanyakan ngakuin gitu, jadi dia sangat appreciate orang-orang yang bukan dari native language karena karena kita tuh harus berpikir 2 kali gitu. Berpikir tentang ide jawabannya, yang kedua berpikir tentang itu kan, maksudnya dibandingkan lokal gitu lebih challenge yang orang-orang yang non native gitu. Ya betul. asik juga sih. Ada orang Indonesianya nggak satu jurusan? Banyak. Oh banyak. Siapa aja tuh? Dia hampir sekelas. Orang Indonesia semua deh. Orang Indonesia, orang Laos. Laos ya. Tapi kayaknya banyak kenangan sama orang Laos. Itu 6 bulan pertama lah. Oh jadi beda-beda kenangannya ya, 6 bulan pertama. Bulan pertama. Ya, ntar kan ada pertama Asia, terus yang kedua lokal gitu. Ntar lagi ceritanya. Nggak main lokal di sana. Oh enggak ya? Nggak bisa lokal mana deh? Lokal sih. Iya. Oh lokal sih ya. Nanti lah itu. Main lokal Indo. Siapa tadi teman satu jurusannya orang Indonesia? Ada Dani. Oh. Ada banyak anak imigrasi di sana. Oh. Iya. Ian, Reza, Pandu. Karena mereka jadi kalau Flinders kayaknya waktu dulu ada kerjasama juga sama kementerian sama imigrasi ya. Jadi ada beasiswanya sendiri. Langsung dari imigrasi ke Flinders gitu. Jadi banyak. Siapa lagi ya? Satu kelas. Lumayan banyak kok kita. Enak sih, maksudnya kalau udah ada orang Indonesia yang satu kelas gitu kan, jadi kalau tugas tuh bisa nanya seenggaknya deh gitu. Gue pernah ngalamin apa ya?
ada sih satu mata kuliah gitu ya, project management gitu ya. Aku juga ada mata kuliah itu. Itu umum ya, general. Iya, ternyata banyak semuanya ngambil itu. Apa tuh? Project management. Project management. Iya, jadi isinya tuh banyak kan orang lokal sana kan, sama orang Afrika gitu-gitu. Gue kadang, aduh gue males banget deh gue. Orang Afrika. Gak ada yang ngajak ngomong. Ya, bukan masalah. Karena gak ada satu jurusan. Terus jadi, ya kalau misalnya bikin kelompok tuh, aduh gue kelompok sama siapa? Iya, untung aku dibikinin sama dosennya kalau kelompok. Jadi udah given ya, jadi udah terima aja. Iya, enakan gitu sih sebenarnya. Iya. Jadi mau nggak mau kita kayak ya udah interaksi sama mereka. Terima aja gitu kan. Ya untung-untungan kalau temennya enak ya, kalau enggak ya udah terima aja. Ya macam-macam juga sih. Ada yang enak, ada yang enggak, ada yang gitu. Ada yang cuma nyetor muka doang gitu ya. Kalau Sawi kan pasti banyak memorinya gitu loh. Memori di sana. Lo paling suka tuh, maksudnya di antara semua ya, event kuliah lah, gaul lah, terus apalah gitu lo, bener-bener yang lo, aduh gue pengen lagi kayaknya kalau kesana. Kayak misalnya daily life-nya ya yang gue suka gitu. Kayak misalnya kita nggak terlalu kayak nggak stres-stres banget gitu. Kalau misalkan lagi ada waktu luang, kita bisa liburan gitu aja. Kayak misalkan cuma ke taman, ke pantai gitu ya. Terus yang nggak jauh-jauh, nggak kayak di Jakarta gitu. Kan semua isinya gitu. Terus ya udah yang public transport juga ya. Dan kita kayak nggak terlalu diforsir sama bebannya kayaknya berkurang gitu selain ini ya, selain tugasnya ya. Tapi kalau udah tugas selesai tuh kayak wah gue ngapain ya gitu. Kayaknya bebas banget gitu. Menyenangkan lah. Kalau di sini kan kesannya kayak orang kayak diburu-buru, dikejar-kejar. Iya, di sini malah males kemana-mana nggak sih? Enggak, lagi kalau misalnya di sana kan aksesnya kan gampang ya. Maksudnya gue kadang ya gue bukan sering sih, maksudnya pernah juga kalau misalnya lagi suntuk gitu, aduh gue ke pantai aja di sendirian. Gue pernah loh ke pantai agak jauh. Aduh gue lupa namanya apa ya. Pokoknya itu terpencil juga sih agak jauh gitu. Terus gue lagi iseng-iseng gitu kan. Naik bus tuh berapa kali? 2 atau 3 kali gitu kan. Sampai pas gue balik, Christie Beach, namanya Christie Beach. Oh iya, aku tahu. Beach? Ya gue belum pernah. Beach. Itu lumayan jauh kan, Mbak Sawi? Jauh banget, jauh banget. Lo sama siapa waktu itu? Lo sama siapa, Mbak Sawi? Sumpah, itu sendiri. Oh, keren. Itu lagi galau. Itu bermodalkan apa Metrocard ya. Metrocard yang kita dulu tuh 8 jam ya yang bebasnya apa 3 jam ya? Bukannya seharian, tapi kita student ada potongannya gitu nggak sih? Iya ya. Oh iya pokoknya itu gue mau memanfaatkan itulah gitu kan. Oh jauh-jauh aja nih gitu kan, bisa kemana-mana gitu. Nah pas di Christie Beach itu emang sepi banget gitu, cuma ada lagi ada orang yang main surf, lagi surf gitu kan, bule-bule gitu kan. Terus mulailah jalan. Itu tadi gimana? Mulailah jalan. Dapat kenalan apa gimana? Terus kenalan. Tapi di akhir-akhir tuh ketika gue balik gitu ya, gue bilang gue dari Christie gitu kan, sendiri gitu. Tapi orang gue punya teman gitu kan, dia bilang lu nggak boleh kesana sendiri, sebenarnya nggak terlalu aman di sana gitu. Walaupun tetap kita ngerasa kadang-kadang kan kalau di sana kita ngerasa semua baik-baik aja ya, orang-orang pasti akan baik ke kita kan gitu ya. Kadang juga kita juga jangan lupa di sana juga ada aja orang jahat gitu kan, ketika ada polisi. Juga kadang-kadang lupa gitu ya. Udahlah di sini aman kok gitu. Jadi ya gitu deh. Gitu. Ya terus di sana kenalan sama siapa? Kenapa? Siapa? Oh sendiri tadi udah. Sendiri ya. Di sana enggak kan kenalan kan? Kenalan sama siapa gitu. Kenalan sama beberapa orang lah. Gitu. Berarti lo selama ini udah pernah, maksudnya gini, maksudnya ya pasti kan lo udah ada pengalaman juga kan, maksudnya nggak gaul sama orang-orang kita doang kan. Maksudnya kalau misalnya ceritain dong yang salah satu apa salah dua apa salah tiga. Yang paling berkesan gitu siapa Mbak Sawi? Yang paling berkesan. Teman-teman. Oh ya pernah ada teman dekat di sana kan, jadi orang. Gimana? Biasa ya teman biasa. Ada teman-teman dekat tuh, jadi beberapa mungkin kita 2 tahun ya. Jadi pertama tuh Laos tuh kan, kenalan sama. Cewek apa cowok nih yang Laos? Apa?
Cewek apa cowok yang Nggak, di Laos? konteksnya cowok semua. Cin, Oh, cowok masih semua. normal, Cin. Oke. Nggak kan tadi konteksnya masih kayak sahabat kan? Oh iya, kan? sahabat. Oh ini teman Sahabat gue spesial, cuma udah cowok, masuk ke ya. teman Gue spesial. jarang sahabatan sama yang cewek. Yang cewek paling cuma teman kelas doang kan, yang dari luar-luar itu. Sisanya nggak ada sih. Enggak lagi nyapnya sahabat. Gue paling keselnya, dulu pernah jadi ada sempet deket sama orang Nepal. Sama orang Nepal di kelas kan. Nah kan di kelas itu banyak orang Indonesia ya, anak teman-teman gue juga gitu kan. Terus yang paling kesel, orang lagi PDKT-PDKT kan digangguin, yang nggak enak kan. Iya benar. Sih gue bilang jadi ganggu mikir aja. Nepal yang mana ya? Ya, terus. Terus abis itu tahun terakhir baru deket sama orang lokal di sana. Asik. Ya, gimana dong itu awal mulanya? Bisa. Awal mulanya ada lah ya pokoknya. Ini ketemu, kenalan gitu kan. Terus di mana kenalan? Kenalan di mana? Apa someplace apa? Di Adelaide kok. Terus. Kenalnya by phone. Telepon iseng. Salah sambung gitu. Di sini kan salah sambung orang Indonesia semua ya. Iya. Enggak. Cepet orang lokal. Pas aku akhirnya post office gitu kan. Atau enggak teknisi apa gitu kan, operator. Teknisi kalau ganteng juga nggak apa-apa, keles. Iya. Nggak usah Montir ya. Bisa salah sambungnya itu loh kan kadang suka. Ya, itu tukang gali jalan tuh. Cakep-cakep kan Cakep. ya. Stare gitu kan, salah Maris mah. Kuli-kuli ya. Kulit di sana aja ganteng gitu kan. Habis kenalan terus. Habis kenalan terus deket lah. Terus ya selama setahun terakhir deket sama dia. Ya kan maksudnya apa sih? Dengan komitmen apa memang di jalan aja apa? Maksudnya kan lu berarti bisa beda ini. Kalau misalnya kalau gue deket sama orang ini begini ya, maksudnya kan bisa. Nah. Kalau waktu dulu sih karena tahu bahwa kita ada terminnya di sana ya, maksudnya kita akan pulang gitu. Jadi yang dari awal udah bilang, maksudnya saya nggak bisa lama di sini gitu. Jadi ya kita jalanin sampai batas waktu itu aja gitu. Tapi tetap komitmen yang cuma the one and only one gitu ya. Nah, ya pokoknya dekat gitu ya. Jadi enggak. Tapi sempet sih dulu kayak pengen pernah juga ditanya gitu kan, mau nggak tinggal di sini gitu. Waktu dulu kayaknya masih belum kepikiran ya, karena kan masih ada kerjaan di Jakarta waktu itu kan. Dulu masih polos juga. Masih polos, karena udah bintik-bintik. Ya, terus. Ya dulu sempat ditanya, tapi waktu itu jawabnya masih kayaknya nggak bisa gitu. Jadi akhirnya ya udah kita putuskan buat ya udah jalanin selama saya masih di sana aja gitu. Oh gitu. Udah gitu itu berarti full 1 tahun ya? Setahun. Ya selain Desember. Apa selain itu lo nyabang nggak? Nyabang sih enggak ya, cuma nyabang nggak aja, misalkan masih kontak sama yang masih. At least gini, kan lo juga enggak, maksudnya komitmen juga enggak tinggal jalanin aja gitu, maksudnya kan enggak menutup kemungkinan juga kan, maksudnya lo kok ada misalnya silau gitu kan. Enggak sih, waktu yang terakhir itu enggak kok, setia ya. Cuma chattingan doang aja ya, chattingan doang. Tapi sampai sekarang masih keep in touch enggak? Keep in touch, masih keep in touch. Oh masih ya, mudah-mudahan lanjut ya, maksudnya baik gitu loh. Lanjut apa? Ya lanjut 5 tahun Bu, udah 5 tahun, dia udah banyak perubahan deh. Lanjut pertemanan gitu. Perubahan itu apa maksudnya? Pertemanan oke lah, sekalian kayak misalkan kita masih pengen tahu kan kabarnya Adelaide gimana gitu kan, kita masih punya beberapa teman di sana yang bisa. Tapi lo habis lulus itu lo sempat kesana lagi nggak sih? Sempat. Terus ketemu juga?
Jadi itu sebenarnya karena ada permasalahan, karena ada sedikit permasalahan waktu itu personal ya, maksudnya yang pas balik ke Indo tuh kayak, aduh gue kayaknya mau moving ke sana aja deh gitu tuh. Ada yang tertinggal gitu ya? Ada yang tertinggal gitu kan. Terus udah sempet yang kayak nyari tiket sih pasti ya, terus kayak cari-cari info gimana sih kalau misalkan mau tinggal di sana tuh kayak gimana gitu kan. Jadi PR segala macam. Gitu. Terus tapi kayak kandas deh tengah jalan. Ya belum lah. LDR-nya nggak working. Terus berarti di sana lo ketemu lagi? Di mana? Ketemu waktu balik ke sana memang sengaja maksudnya emang karena udah beli juga ya, maksudnya ya udah ketemuan aja sekalian. Udah sengaja mau janjian mau ketemu lagi gitu ya. Iya. Mengenang masa lalu, asik. Lalu ada tempat-tempat favorit nggak Mbak Sawi dulu sama si Doi? Glenelg. Oh, Glenelg udah pasti ya kayak. Karena kan dia tinggalnya deket situ ya. Terus jadi kita biasanya sore tuh kalau meet up gitu kita biasa jalan bolak-balik di pantai itu kan. Terus kadang-kadang kalau misalkan kayak gini, gue agak jiper ketemu sama orang Indo kan. Oh iya. Ini rebek nih kalau misalkan ngeliat gue aja. Tapi kok gue belum pernah ketemu gue ya? Iya. Kita kan cari jadwal lo kali. Arif kemana hari ini? Mungkin dia nggak ada, kita jalan. Itu kayak jangan ini gitu ya. Maksudnya nggak pernah lihat juga kan? Nggak pernah lihat ya. Aci kayaknya jauh ya. Aci kalau ke Glenelg agak jauh ya dari tempatnya ya. Cuma naik tram sekali juga. Iya sih, cuma tetap ya masih ini. Restoran favorit di Glenelg ada nggak? Makan apa? Kalau restonya kita jarang sih untuk makan di sana. Biasanya kita bungkus makanan, terus kita makan di rumahnya dia gitu. Biasanya tuh ada kita favoritnya tuh ayam. Gue lupa yang kayak whole chicken gitu loh kayak di. Oh iya. Itu kirain apa? Ayam. Nandos. Bukan Nandos. Nandos. Sahara. Nandos gede-gede. Bukan Nandos kayak di Coles gitu deh pokoknya yang. Terus masak sendiri gitu. Masak-masak gitu ya. Masak ya, biasanya kita masak di sana barbekyuan sendiri gitu. Wah, terus kadang gue belajar di saat itu tuh gue belajar buat masak tuh. Jadi walaupun instan ya, jadi biasanya gue bawa bahan-bahan makan, terus baru gue testing di sana, kita masak di sana, dia gue suruh coba. Kira-kira lo apa masakan Indo gitu? Masak biar yang gue masak jelas. Terus dia suka nggak? Instan ya? Terus dia suka nggak? Apa? So far sih gue masaknya nggak aneh-aneh, paling sop doang ya. Masak Indomie. Jadi masih diterima lidahnya ya, masakan. Masih diterima kayaknya. Atau nggak paling kita ya bakar-bakar ayam, nyate, sate. Oh. Kan biasanya ada barbekyuan di belakang, di backyard gitu kan, terus kita barbecue. Serunya. Atau dia kadang suka bikinin apa tuh namanya burger, kita bikin burger sendiri dari. Tapi sih, rasanya sih bodo amat ya. Yang penting kebersamaan ya cuy. Sorry tahu aja. Bareng dia aja gitu kan. Terus dia tuh kuliah apa kerja? Yang penting prosesnya ya Rip ya. Dia kuliah apa kerja? Dia kerja. Kerja. Udah mapan lah ya. Dia tinggal sama siapa Mbak Sawi di rumahnya? Dia sendiri. Oh. Iyalah. Iya. Jadi pengen lagi ke sana sih. Apa? Kenapa? Jadi pengen lagi ke sana nggak sih? Iya, jadi pengen banget. Pengen. Mau ngapain sih ke sana Ci? Mau ke Glenelg. Oh iya. Gue mau shopping, Bu. Iya, shopping juga sih. Enaknya lu Desember ya ke sana ya. Apa tuh? Salvos. Oh iya, Salvos. 50%. Salvos. Enggak lo kalau misalnya ke public place gitu sering juga berdua gitu. Iya, biasanya cuma ke itu aja sih. Daerah-daerah Glenelg atau pernah kita liburan ke, gue lupa yang agak bukit itu apa ya? Mount Lofty ya, kayak Mount Lofty ya. Kita sempat jalan ke sana juga.
Cuma memang nggak terlalu sering sih untuk keluar gitu paling. Beda ya, Karena Ci. memang Kalau kita ke Mount Lofty bertiga ya. Dia berdua. naik mobil yang atapnya bisa kebuka dong. Kok gue belum pernah mergokin gitu loh. Iya, aku udah ketemu. 2 tahun di sana gue kemana aja. Mas Awi menyamar pakai topi ada yang dan lucu. segala macam. Jadi waktu dulu kan, pernah sih kayaknya kita orang Indonesia lagi bakar-bakaran. Kayaknya waktu itu Idul Adha ya kalau nggak salah di barbekyuan di Glenek gitu kan. Terus gue bilang sama dia, oh kita mau barbekyuan di sini orang Indonesia gitu kan. Terus nggak berapa lama pas lagi di sana, memang dia lewat dia naik mobil. Terus dia kayak ngedim gitu ya, kayak apa tintin gitu kan. ya. Terus gue bilang ya, terus ini dada gitu kan, gue juga yang dia cuma lewat. Terus orang Indonesia yang kayak, cie sawi diceng-cengin sama bule. Enggak aja ya. Nggak tahu aja. Oh gitu. Gue jadi apa sih? Jadi nampak tilas lagi gitu loh. Apa tuh? Kegiatan lo gitu ya. Kok sampai gue nggak mergokin gitu loh. Gue pas apa? Kita main di rumah, Rip. Pas aman juga nggak mungkin ya. Terus pas apa gitu kan? Weekend biasanya. Lu pasti tidak melihat gue waktu pengajian di Pak Endar. Di Pak Endar. Gue absen. Gue salah. Oh, jadi absen kan itu ya. Kalau Sabtu ada pengajian gitu ya. Dan si Ririn tuh yang kecuali ada makanannya ya, gue datang. Oh, ya cuma padahal lo sekali-kali ajak dia gitu. Aduh. Cuman maksudnya gini, ya memang kita kan pengen kalau sebuah relationship pasti pengennya ke arah yang lebih baik ya. Cuman maksudnya waktu itu dalam kurun waktu 1 tahun itu lo mikirnya memang udah jalanin aja apa, tapi udah ngebayang-bayang, aduh gimana ya gue seandainya udah masuk serius gitu kan, kira-kira gue gimana gini, itu sempat ngebayangin nggak sih? Sempat, makanya waktu yang pas mulai mikirnya lagi tuh waktu pas udah mau back for good ya, maksudnya yang lo garuk-garuk tembok. Itu susah deh, itu itu yang paling masa-masa sulit gitu yang kayak aduh ngitung waktu gitu ya kayak bentar lagi. Terus, kenapa? Lo kok nggak cerita sama gue? Nah, terus. Cerita sama lo mah yang Asia aja. terus. Perasaan lo cerita sama gue? Yang tahu ini siapa ya? Orang Indonesia ada gak ya? Gue lupa pas waktu di sana ada apa nggak yang tahu. Kayaknya sih ada, cuma nggak tahu banget orangnya mungkin. Cuma tahu gue ada seseorang di sana. Ya kalau misalnya mungkin kan ya kita tahu kan teman-teman kita juga kan ada yang memang menemukan tambatan hatinya di sana juga. Kayak ya adalah contohnya gitu kan. Walaupun mungkin sesama mahasiswa tapi orang luar apa orang lokal juga ada. Ya makanya kadang kan emang kepikir juga kan kalau misalnya lo udah ngebayangin kan dulu kalau misalnya ini gue harus begini. Pernah kayak misalkan jadi sebenarnya sama lokal tuh ada 2 tapi di luar yang waktu masih kuliah ya. Jadi setelah sama dia tuh sempat sama 1 orang lokal lagi. Oh. Nah, tapi LDR. Jadi yang ini sih agak lebih lama sebenarnya, LDR-nya 1,5 tahun gitu. Itu jadi sedih kan. Kan udah dalam nih, Ci. Oh iya. tapi dulu tuh waktu sama yang pertama sempet sih kayak misalkan pertama dan kedua lah, maksudnya ketika memang decide kalau misalkan memang harus saya yang pindah ke sana tuh kayak misalkan apa sih yang harus gue lakuin gitu, gue cari kerja apa gitu, bisa apa di sana, karena kalau basicnya, karena kalau di sana kan lebih ke keahlian ya, lebih gampang untuk nyari yang keahlian. Kita kan kebijakan publik tuh kayaknya awang-awang banget gitu kan. Mereka mungkin lebih butuh nursing atau career ya, penjaga itu. Itu mungkin lebih gampang gitu, maksudnya kalau misalkan kita punya basic itu gitu. Cuma kalau gue mikir kayak, aduh kalau gue kebijakan publik walaupun master mau ngapain di sana gitu kan. Paling-paling ya kerja part time atau ya cari
dari ya. relasinya si pasangan mungkin ya. Iya. Tapi part-time gue. Menurut lo, pendapat lo gimana sih setelah lo menjalani itu? Bukannya mau kebanding-bandingin sih ya, maksudnya ya semuanya tergantung pribadi ya. Cuman kalau misalnya lo, kelebihannya apa sih kalau misalnya ngelihat pasangan lo dari yang lain? Dilihat dari, kan pasti culture-nya beda nih. Kayak kalau kebetulan karena memang pasangan yang di sana jauh lebih tua ya, maksudnya jadi kayak kalau dari mereka tuh nggak ada yang, kalau istilah kita apa sih, bucin gitu sih, mereka sih enggak ya, maksudnya kayak normal. Ya udah, ketika komitmen nggak macem-macem sih, maksudnya nggak yang mereka nyoba dengan yang lain atau segala macam tuh, kayak ya yang pengalaman aku sih nggak ada ya. Terus kayak mereka lebih bebasin gitu, maksudnya nggak yang nggak kepo juga, maksudnya ya udah terserah, misalkan lagi mau kemana, kita nggak perlu juga kayak report kayak mau gini enggak. Terus ya udah, kalau misalkan lagi nggak komunikasi ya biasa aja gitu, nggak yang tiap hari harus communicate, kecuali yang LDR ya. Harus ya at least percaya juga lah ya, trust juga ya. Lebih romantis nggak Mbak Sawi? Romantis sih enggak, cuma sweet kadang-kadang. Oh iya. Jadi ya kadang-kadang mereka lakuin hal yang simple banget, tapi yang buat kita yang bikin layan. Misalkan ujuk-ujuk itu lagi shopping kan di calls gitu, terus dia kayak yang kissing in the hat gitu kan. Lucu banget. Mana ada orang kita yang kayak gitu kan, maksudnya yang ya just showing love aja sih. Gue bener masih mikir loh, itu waktu itu gue kemana aja ya. Mas Arif. Kalau ada lo ember. Langsung ya. Lo kalau cerita sama gue sama Jalo, cerita sama Toa. Jadi masa sih? Sedunia. Terus dia tahu gitu. Terus apa lagi, Ci? Kalau dari sisi kayak karakter gitu, ada nggak Mbak Sawi yang beda banget gitu? Kita sama mereka gitu. Kita sama mereka. Tadi itu sih kalau gue bilang yang apa namanya, yang nggak baper-baperan gitu, lebih normal. Terus lebih dewasa sih kalau gue bilang, lebih membebaskan ya. Maksudnya agak lebih nggak konservatif gitu sih. Agak open ya, maksudnya. Lebih open. Gitu. Ya memang culture-nya mereka sih lebih ini sih, maksudnya. Tapi sayangnya nggak berhasil ya, Bo ya. Nggak apa-apa, ya, belum. Mungkin nanti bisa, sama yang berikutnya kan berhasil masalah. Maksudnya at least lo bisa tahu lah, oh ternyata ini rasanya begini gitu. Kok rasanya sih? Maksudnya ini apa? Itu maksudnya. Ya, rasanya. Enggak, by the way, yang ini yang di Chester Plaza itu siapa? Siapa rasanya? Lo apa siapa ya? Yang mana? Yang di Chester Plaza. Apa? Chester Plaza? Oh, gue nggak pernah. Chester Plaza apaan sih? Chester Plaza itu ada. Lo tahu sih? Chester Plaza. Azai. Lo tahu sih? Enggak. Apa sih? Oh, Chester Plaza tuh yang tahu asli kali ya. Jadi ya kan? Jadi gue tuh pas lagi sama siapa gitu ya, gue main gitu kan di Chester Plaza gitu. Udah gitu ketemu dong sama seseorang gitulah ya yang kita kenal. Gue udah denger deh. Ya, lagi jalan berdua, Bo. Sama orang lokal, oh itu ya, langsung ngumpet-ngumpet, oh itu. itu si YBS menceritakan ya? Enggak, ternyata emang ceritanya juga lucu-lucu juga sih, maksudnya selain cerita-cerita studi, terus cerita jalan-jalan gitu ya, ternyata emang banyak kisah-kisah asmara. Iya. Biasanya buat yang single sih, aku juga pasti di sana ada ya. Nah, ini diwawancara Mas Sawi ya.
Kita korek Aci. Nggak menutup kemungkinan. Cuman ini kita dalam konteks ya kita kisah asmara yang benar ya, maksudnya yang between single sama single gitu ya. Kalau di luar itu kita nggak bahas. Jadi emang mungkin sih Arif pernah main nggak single? Jadi emang ada sih teman-teman yang memang ya sah-sah aja sih, maksudnya. Iya. Why not Ya gitu mungkin kan, kalau misalnya untuk single justru malah kesempatan kayak mengenal banyak orang sih, ya nggak sih? Iya, itulah ya. Tapi di sisi lain kita juga harus hati-hati ya nggak sih Mbak Sawi kalau misalnya kita kenalan sama orang gitu. Maksudnya untuk yang single-single tetap hati-hati itu tetap. Betul sih, ya, nggak di luar, nggak di Indo ya. Maksudnya tetap kalau kenalan sama orang mesti benar-benar tahu pribadinya dia, keluarganya gitu kan, jangan sampai. Karena takut juga ya ada yang kayak kasus-kasus orang memang sakit, psycho kan. Kita juga nggak tahu. Iya, dan mungkin karena kita lebih aware di sana karena kita ya jauh dari keluarga kan. Jadi iya, apalagi kita sendiri kan gitu. Terus cuma ada teman-teman. Ya, kalau misalnya mungkin ya di jalan mah kita berremaja kali dapat kali yang cakep gitu kan maksudnya. Cuman emang kok misalkan gue sih ngerasa ya, misalkan kenapa sih di sana kesannya lebih ini jujur nih ceritanya. Jadi dibandingin di sini, di sana tuh lebih banyak peluang kalau menurut gue ya buat yang single karena sama aja kayak misalkan orang bule di sini, mereka kan pasti disukain sama orang Indonesia ya karena mereka beda gitu kan. Sama halnya kayak kita gitu. Kita di sana yang lainnya white gitu, yang lainnya white. Kita kan itu. Terus mereka lebih ramah gitu kan ke kita. Kita pun juga kan ramah kan kalau sama orang luar. Modelnya sama. Jadi kalau misalkan Aci mau cari yang bule, kita yang kesana Ci. Kita kan spesial. Cuman ya itu tadi, memang tetap kita memang harus ya extra aware-nya lebih lebih itu di sana lah kita cari-cari. Kalau lagi jalan aja gitu, tahu-tahu ada tukang kuli bangunan gitu kan. Aku pernah Sosok jatuh. Iya, maksudnya sosok jatuh. Kenalan, ya enggak sih. Biasa kan mereka suka ajak ngobrol gitu kan. Misalnya kita lagi nunggu tiba-tiba dia ngajak ngobrol gitu. Cuman kan lihat-lihat situasi juga kayak misalnya waktu itu aku udah malam terus nggak ada bis berikutnya terus diajak ke pantai terus diajak diantar pulang gitu. Terima lagi. Enggak sih, cuman kayak ini terimalah cakep. Di sisi lain Bang bawa air bang. Air terima. Belakang bodo amat gitu. Enggak, cuman kan ya maksudnya kan ya serem gitu loh, maksudnya Adelaide yang sepi kayak gitu terus diajak jalan ke pantai malam-malam udah jam 11 malam terus aku kayak nggak ada, mendingan aku bye aja deh aku mau pulang aja. Tapi malam-malam masih di jalan sih. Iya pulang malam, terus pernah pulang malam ngajak jalan-jalan gitu terus gue why not gitu. Nggak. Cuman memang itu salah satu ya kalau misalnya boleh dibilang godaan juga ya, maksudnya ya kalau misalnya mau nurutin sih maksudnya ya panjang kita gitu mesti ya kita mesti milih, maksudnya lihat-lihat lah, jaga diri juga gitu kan yang di sana gitu. Kalau tetap misalnya biasa feelingnya juga ya kayak saya bilang peluangnya lebih banyak gitu. Apa? Ya kan peluangnya emang lebih banyak kan di sana kan. Jadi ya kalau kita kalau misalkan nyebrang ke kampus aja ya. Jadi sweet-sweetin namanya mobil lewat dong. Iya ya. Semakin disweetin kibas-kibasin rambut lah ya. Langsung langsung kibas-kibas roka. Ya cuman ya itu makanya yang penting, tapi di sana tuh banyak peluang tapi memang harus lebih hati-hati gitu kan. Oke, Dewi, thank you. Thank you pengalamannya, sharingnya. Sama-sama Mas Arif, Aci. Kapan-kapan kita ngobrol lagi yang lain ya. Boleh. Tentang apalah yang ngasih-kasih gitu ya. Iya. Tentang rasanya ya, Arif ya, rasanya. Rasa apa sih dari tadi aku masih nggak ngerti rasa. Oke, Ci. Yang dulu pernah ada, Ci. Oh iya, rasa yang tertinggal ya. Yang tertinggal. Oke deh, Mbak Sawi, terima kasih banget. Oke, thank you ya Sawi ya. Sampai ketemu lagi. Dah. Makasih juga teman-teman yang udah menyimak. Semoga ada yang bisa diambil ya. Dah. Oh ya. Oke, bye.